Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Bengkulu. Senang sekali saya Agnes kembali menjumpai Anda di Berendo TVRI Bengkulu. Pemirsa, kita semua sepakat bahwa pelayanan kesehatan yang berkualitas merupakan hak fundamental bagi setiap masyarakat. Dalam sore hari ini kita akan membahas seperti apa upaya dan juga tantangan yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan juga rumah sakit terkait dengan peningkatan pelayanan kesehatan di beberapa rumah sakit maupun puskesmas yang ada di Kota Bengkulu. Dengan tema kita di sore hari ini terkait dengan pelayanan kesehatan di Kota Bengkulu, sudah hadir bersama saya di sore hari ini Bapak Joni Haryadi selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu. Selamat sore Pak Joni. Selamat sore Mbak. Bagaimana kegiatannya sore hari ini Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik dan juga lancar ya Pak. Dan juga sudah bersama saya di sore hari ini di studio TVRI Bengkulu ada Dr. Widiawati selaku Wakil Direktur Pelayanan Mekik dan juga Keperawatan RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu. Selamat sore Dr. Widya. Selamat sore Mbak. Gimana kabarnya dokter? Baik saja dan sehat selalu. Baik dan juga sehat. Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk menyimak ya 1 jam ke depan terkait dengan tema kita pelayanan kesehatan di Kota Bengkulu. Dari Pak Joni sendiri Bapak, bagaimana Bapak sendiri menilai akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan yang sudah dirasakan saat ini di Kota Bengkulu? Jadi terima kasih Mbak Agnes. Jadi akses pelayanan kesehatan khususnya di Kota Bengkulu sebenarnya sudah cukup baik ya. Karena khususnya di Kota Bengkulu ini karena ibu kota provinsi ya, banyak tersedia rumah sakit. Jadi beda dengan kabupaten, cuma ada 1 rumah sakit, kita ada 8 rumah sakit ya yang bisa diakses oleh masyarakat. Kemudian juga ada klinik Pratama, itu ada 49 yang tersebar di Kota Bengkulu. Jadi sehingga menyebabkan masyarakat itu mudah untuk mengakses karena Kota Bengkulu kan nggak terlalu luas, kemudian juga penyebaran dari puskesmas juga ada 20 puskesmas, 49 klinik dan 8 rumah sakit dan 1 rumah sakit khusus. Jadi itu bisa mengakomodir ya seluruh masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan di Kota Bengkulu. Baik, untuk strategi sejauh ini ada tidak Pak dari Dinas Kesehatan terkait dengan akses pelayanan yang tersebar ya di rumah sakit dan juga klinik yang ada di Kota Bengkulu? Jadi kalau strategi kita agar supaya masyarakat bisa mengakses tentunya dengan melakukan edukasi dan promosi ya kepada masyarakat ya. Kalau memang mereka mengalami keluhan untuk segera berobat ke fasilitas kesehatan tingkat pertama, bisa ke puskesmas ataupun ke klinik-klinik Pratama yang ada. Jadi masyarakat jangan menunda-nunda ya kalau memang ada keluhan. Karena seperti kita ketahui ya, yang namanya penyakit itu kalau sudah parah itu agak susah ya Bu Dokter ya ngobatinya. Jadi baru mulai gejala ya sudah ini sudah bisa ditanggulangi. Dan juga Pak, termasuk juga misalnya ada keluhan kanker ya. Kalau masih stadium 1 yang masih gampang 1 apa 2, tapi kalau udah stadium 4 udah repot kita. Jadi makanya masyarakat kalau memang ada keluhan dari mulai sekecil-kecilnya misalnya darah tinggi ataupun kencing manis ataupun semuanya itu harus mengontrolkan kesehatannya di fasilitas kesehatan terdekat ataupun sesuai dengan keinginan atau kebutuhannya masing-masing. Sejauh ini ada keluhan tidak Pak bagi masyarakat mungkin pengobatan di rumah sakit tertentu pelayanannya lama atau mungkin antrinya lama seperti itu dan sebagainya? Kalau keluhan ya tetap ada ya, namanya juga rumah sakit nggak mungkin memuaskan semua orang ya. Benar. Ada aja keluhan tapi saya lihat ya semuanya relatif cukup bagus ya. Kalau misalnya ada pelayanan 100 orang kita melayani atau 1000 orang ada keluhan 1-2 itu ya wajar, mungkin yang 1-2 ini butuh
mungkin terlalu ini ya, mungkin dia datang telat tapi dia nggak mau ngantri dan mau cepat dilayani. Jadi saya anggap wajar ya kalau memang fasilitas pelayanan itu tidak bisa memenuhi atau memuaskan semua lapisan masyarakat. Baik, kalau tanggapan Bapak sendiri sejauh ini mungkin ada masyarakat yang mungkin pengen dirawat di rumah, itu seperti apa tanggapan Bapak? Apakah memang dianjurkan tidak apa-apa atau sebaiknya di rumah sakit saja? Sebenarnya kalau masyarakat ya membutuhkan pelayanan atau perawatan di rumah, sebenarnya kita dari Puskesmas itu ada di rumah sakit juga ada ya pelayanan home care namanya untuk kasus-kasus yang tidak terlalu berat. Jadi kasus-kasus ringan yang kira-kira tidak membutuhkan bantuan alat khusus. Jadi bisa dirawat ataupun dilakukan perawatan ataupun pelayanan kesehatan di rumah. Baik, berarti ada yang namanya home care ya Bapak Home care. ya. Ada pilihannya tapi tergantung jenis penyakitnya Jenis ya. penyakitnya. Apakah penyakitnya tergolong serius atau tidak seperti Ya. itu ya. Baik, kalau dari Dokter Widiawati sendiri, dari M Yunus sendiri, apakah penanganannya seperti apa terkait dengan peningkatan kualitas layanan di Rumah Sakit M Yunus? Terima kasih Mbak Agnes ya. Ini pertanyaan sangat menarik sekali, yaitu bagaimana RSUD M Yunus meningkatkan pelayanan. Tentunya kita melihat dari semua aspek ya, dari SDM, sarana penunjang, dan logistik yang ada. Terus tentunya pasien mulai masuk tuh dari IGD, Poli, dan baru ke Bangsal. Dari tadi kita kan melihat aspeknya itu, kita lihat dari kalau ke Poli itu berarti kasusnya ringan ya. Artinya rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat C dan D. Tapi kalau dari IGD itu sifatnya emergensi. Kalau emergensi tentunya kasus-kasus yang masuk sesuai dengan kondisinya, misalnya kecelakaan, yang kegawat daruratan, misalnya CKD seperti Bapak katakan tadi, gagal ginjal atau kanker tadi, itu ada kasus-kasus yang harus segera ditindaklanjutnya. Tentunya dengan teamwork yang ada, spesialis yang ada, mulai dari dokter IGD, dari dokter triase, nanti dokter triase akan memilah ini kasus ringan, sedang atau berat. Nah, sesuai dengan kapasitas penyakitnya akan dikonsulkan kepada dokter spesialis. Nah, kita mempunyai jadwal khusus terhadap semua dokter spesialis yang bertanggung jawab di IGD, begitu pula di Poli dan di Bangsal. Artinya semua stakeholder yang terlibat di pelayanan tersebut, mulai dari dokter umum, dokter spesialis, perawat, penata anestesi, dokter anestesi, semuanya mempunyai satu kesatuan untuk meningkatkan pelayanan dari segala aspek. Itu yang bisa dijelaskan. Baik, tadi dokter juga menyebutkan rujukan ya Bu ya. Iya. Apakah di M Yunus sendiri menerima semua rujukan dari puskesmas dan juga klinik yang ada di Kota Bengkulu? Ya, terima kasih, ini pertanyaan sangat bagus sekali. Rujukannya tentunya kita lihat segala aspek. Tidak semua rujukan itu bisa kita akomodir, melihat kasusnya. Tentunya kalau yang dirujuk dengan kasus-kasus berat terutama, misalnya fasilitas pelayanan yang tidak ada di daerah setempat, maka perlu penanganan khusus dan istimewa. Misalnya dokter spesialis ya, di RSUD M Yunus sendiri kita mempunyai beberapa dokter spesialis unggulan di sana. Sekarang ini ada dokter spesialis bedah saraf, kita udah punya 3, spesialis jantung dan yang lainnya. Jadinya untuk tindakan-tindakan yang memang khusus dan emergensi baru kita terima susruta. Tapi kalau memang kasus rujukan biasa, misalnya kita lihat dulu data pasien, anamnesis yang dikirimkan, data laboratorium dikirimkan dari puskesmas atau rumah sakit setempat, bila memang masih stabil, makanya dari dokter spesialisnya sendiri akan berkolaborasi dengan dokter IGD apakah ini layak diterima atau tidak. Berarti ada indikasinya. Kami sendiri berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan, SOP yang kami kirimkan itu untuk semua rumah sakit dan puskesmas yang ada di seluruh Provinsi Bengkulu. Ada SOP dan regulasinya. Berarti kalau sifatnya emergensi ya Bu ya, Iya. itu bisa kita tampung ya Bu? Ya, kalau emergensi tentunya semua pasien yang datang ke IGD akan kita pilih. Kita lakukan anamnesis dan pelayanan. Kita lihat dulu kasusnya emergensi atau tidak. Kalau memang harus emergensi akan kita layani. Kalaupun tidak emergensi tentunya akan dilakukan terapi pada saat tersebut, bisa nanti dikontrol lewat Poli. Terima kasih, Mbak. Baik, Dokter Widya dan juga Pak Joni, kita jeda dulu. Nanti kita bahas lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu.